suatu hari di musim gugur tahun 1913, ada pasangan suami istri yang baru aja pulang dari pesta ke rumah mereka yang ada di kawasan Los Angeles. Suami istri ini bernama Fred dan Dolly. Nama asli Dolly sebenarnya Walbra, tapi biasa dipanggil Dolly dan emang lebih mudah untuk disebutkan juga. Jadi ya di video ini kita panggil Dolly aja. Nah, begitu mereka sampai di rumah mereka yang mewah, Dolly secara otomatis langsung menggantung mantel yang dia pakai ke dalam sebuah lemari. Tuh lagi ngegantung mantel, tiba-tiba dari belakang Dolly didorong oleh seseorang sampai dia terjembab masuk ke dalam lemari, dan lemari ini ditutup dari luar dan dikunci. Dolly bingung. Awalnya dia kira ini adalah ulah suaminya, mungkin prank atau suaminya lagi mau bercanda. Tapi nggak lucu menurut Dolly, ini beneran dia terkurung. Awalnya Dolly ketawa, tapi setelah dia manggil-manggil, tolong dong bukain, jangan bercanda, bener-bener suaminya diem aja, nggak ngejawab. Dan justru Dolly mendengar ada suara ribut-ribut. Di sini Dolly tahu ada yang nggak beres, karena di rumah itu Dolly dan suaminya tinggal cuman berdua. Kalau ada suara ribut-ribut, sudah pasti ada orang lain di rumah itu. Masalahnya, siapa? Apakah perampok? Ketakutan Dolly makin bertambah waktu dia mendengar suara 3 kali tembakan. Dolly nggak tahu apakah itu beneran suara tembakan atau suara apa, tapi yang jelas Dolly tahu ada yang salah di dalam rumah itu. Dia berusaha untuk teriak dari dalam lemari, berusaha untuk keluar, tapi usahanya sia-sia. Rupanya suara 3 kali tembakan yang didengar oleh Dolly juga didengar oleh tetangga sekitar, yang langsung otomatis menelpon polisi untuk mengecek apa yang terjadi di dalam rumah keluarga Fred dan Dolly. Waktu polisi sampai ke rumah mereka, kondisinya nggak ada satupun lampu yang menyala. Rumah itu gelap gulita. Dan hal pertama yang didengar oleh polisi adalah suara teriakan dari dalam lemari yang ada di lantai atas. Polisi langsung mendatangi sumber suara dan sadar bahwa Dolly dikurung di dalam lemari. Dan di sebelah lemari rupanya ada meja, yang rupanya di atas meja itu ada kunci. Jadi otomatis polisi mikir, apakah mungkin ini adalah kunci untuk membuka lemari. Waktu dicoba rupanya benar. Dolly langsung dikeluarkan dan di situ Dolly panik. Dia bilang ke polisi dia mendengar suara tembakan dan takut suaminya kenapa-kenapa. Dengan berat hati polisi harus memberitahu Dolly bahwa benar yang didengar oleh Dolly adalah suara tembakan dan korbannya adalah Fred sang suami. Setelah dilakukan investigasi TKP dan juga penyelidikan oleh para ahli, mereka menemukan ada 3 luka tembakan di jenazah Fred, yaitu 2 kali di dada dan 1 kali di kepala. Fred sudah meninggal waktu polisi dan juga tim medis sampai ke TKP. Meskipun di rumah itu memang cuma ada Fred dan Dolly, dan biasanya kalau ada kejadian kayak gini orang terdekat langsung dicurigai, tapi polisi nggak bisa mencurigai Dolly karena dia beneran terkunci di dalam lemari. Jadi kesimpulan pertama yang dimiliki oleh polisi adalah ini ulah perampokan. Karena waktu itu juga rumah dalam keadaan mati lampu dan seluruh furniture, barang-barang di rumah berserakan, berantakan banget. Seolah-olah memang ada sekelompok atau seorang pencuri yang berusaha untuk mencari sesuatu. Waktu polisi menggeledah keberadaan rumah, anehnya yang hilang cuman ada 1 barang, yaitu jam saku milik Fred yang berbentuk pentagon atau segi 8 yang bertaburkan berlian. Jam saku ini adalah hadiah dari Dolly untuk Fred di ulang tahun Fred yang lupa yang keberapa. Pokoknya ini hadiah dari Dolly dan cuman jam itu aja yang hilang. Nah, yang bikin polisi bingung, di dalam saku Fred sebenarnya ada dompet dan juga uang dalam jumlah yang sangat banyak. Otomatis polisi mikir, kalau memang perampoknya berhasil mengambil jam saku ini dari saku Fred, kenapa cuman jamnya aja? Kenapa dompetnya juga nggak diambil aja sekalian? Itu teka-teki yang membuat polisi bingung. Apakah mungkin perampok memang sengaja menargetkan jam saku ini karena memang kan bertabur berlian ya? Mungkin emang perampoknya nggak tamak kali, udah berhasil dapet jam ini jadi dia langsung lari.
Nah, awalnya masih masuk akal lah ya, menurut polisi. Cuman waktu dilakukan beberapa investigasi dan juga tetangga sekitar diwawancarai, para tetangga bilang mereka emang sempat melihat ada bayangan laki-laki yang keluar masuk rumah. Tapi 20 menit setelah mereka melihat bayangan laki-laki ini, tiba-tiba seluruh lampu di dalam rumah mati. Nah, ini yang bikin polisi bingung. Dolly kan terkurung di dalam lemari. Kalau memang tetangga sempat ngelihat ada yang keluar masuk rumah, kenapa 20 menit kemudian lampu di rumah ini mati? Apakah perampoknya balik lagi ke rumah? Kalau memang iya, untuk apa? Untuk menjarah lebih banyak barang? Enggak. Kalau emang sudah puas maling jam saku, kenapa harus balik lagi? Dan itu yang menjadi teka-teki dan membuat salah satu detektif yang menginvestigasi kasus ini bener-bener gak habis pikir dan bingung. Siapa pelakunya, apa motifnya, dan kenapa cuma jam yang hilang. Ini adalah kasus yang super duper wow. Menurut gua sinetron, telenovela kalah dengan keabsurdan kasus ini. Dan langsung aja kita bahas lebih merinci tentang apa yang terjadi karena, spoiler alert, kasus ini terpecahkan meskipun harus menunggu selama 8 tahun. Langsung aja kita bahas, welcome to Ruang Gelap. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang hasil investigasi, mari kita kenalan dulu dengan siapa itu Fred dan Dolly. Dolly, kita bahas dari Dolly ya. Dolly lahir di tahun 1880 di Milwaukee. Kalau kalian ingat, ini adalah tempat di mana Jeffrey Dahmer juga dilahirkan. Gak banyak yang kita ketahui tentang informasi pribadi Dolly. Yang jelas, Dolly sebenarnya merupakan imigran dari Jerman. Begitu Dolly sampai di Milwaukee, dia mencari pekerjaan dan akhirnya diterima bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan tekstil dan garmen yang rupanya dimiliki oleh Fred. Waktu Dolly bekerja sebagai karyawan, gak sengaja Fred ngelihat Dolly dan terpana dengan kecantikannya. Akhirnya terjadilah hubungan cinta antara bos dan karyawan. Nah, para pegawai di pabrik itu ngerasa seneng Dolly berpacaran dengan bos mereka. Karena sebagai bos, Fred ini nggak terlalu disukai oleh para pekerjanya dan nggak terlalu bisa diajak ngomong. Kalau ada masalah, Fred susah untuk diajak berembuk. Sedangkan Dolly sebagai karyawan benar-benar tipe wanita yang chill. Kalau ada masalah, ngobrol sama Dolly itu enak banget. Jadi para pekerja ini selalu memanfaatkan Dolly untuk menyampaikan aspirasi dan kritikan mereka terhadap Fred. Misalnya kalau lagi ada masalah nih, mereka tuh nggak langsung ngomong ke Fred, tapi ngomong dulu ke Dolly biar Dolly yang nyampein ke Fred. Jadi sebenarnya dinamika hubungan antara Fred dan Dolly di kantor itu bagus, menunjang bisnis mereka dan juga membuat para karyawan lain merasa didengarkan. Nah, setelah mereka berpacaran, mereka nikah dan Dolly melahirkan anak laki-laki bernama Raymond. Sayangnya, waktu Raymond masih kecil, nggak ada yang tahu umur Raymond waktu itu berapa. Raymond sakit dan meninggal dunia. Penyebab kematiannya juga tidak terlalu diketahui. Yang jelas, meninggalnya Raymond membuat hubungan Dolly dan Fred menjadi agak berbeda. Jelas, tentu aja jelas. Ayah yang baru kehilangan anak dan ibu yang baru kehilangan anak sudah pasti mereka berduka. Dan cara mereka berduka itu beda-beda. Untuk menutupi rasa sedihnya, Fred memutuskan untuk menghabiskan waktu minum-minum dan fokus bekerja. Fred sengaja menyibukkan diri dengan cara bekerja supaya nggak inget dengan kesedihannya kehilangan anak. Sedangkan Dolly sebagai ibu yang baru kehilangan anak, dia juga kehilangan suami. Maksudnya iya Fred masih hidup, tapi Fred berubah. Nggak kayak suami yang dulunya dia kenal. Dan selama Fred kerja, Dolly di rumah. Semenjak mereka nikah emang Dolly udah nggak kerja di pabrik lagi. Ya lah, udah namanya udah jadi istri ya. Jadi Dolly lebih sering sendirian di rumah. Udah sering sendirian, suaminya berubah, lama-lama Dolly merasa kesepian dan muncullah keinginan untuk selingkuh. Saat Dolly asik selingkuh, Fred di kantor membuat bisnis makin berkembang, makin bagus, sampai-sampai mereka bisa buka cabang di LA. 8 tahun setelah kematian anak mereka, Fred mengajak Dolly untuk pindah ke LA untuk ngurusin cabang pabrik yang baru ini.
Nah, waktu Fred lagi nyari rumah, Dolly secara khusus bilang ke Fred, dia pengen dibeliin rumah yang ada lotengnya. Terserah rumahnya mau bentuk apa, kalau bisa ada loteng. Yang nantinya kalian bakal tahu kenapa. Fred menyanggupi mereka membeli rumah mewah di kawasan LA dengan loteng yang rupanya ujung-ujungnya malah menjadi tempat di mana Fred ditembak dan meninggal dunia. Oke, sekarang kita balik lagi ke kasus dan hasil investigasi. Polisi menemukan bahwa peluru yang menembak Fred adalah peluru kaliber 0,25 mungkin, gue juga kurang tahu tentang peluru-peluruan. Dan polisi menemukan ada sidik jari orang tak dikenal di sekitar rumah, terutama di pintu lemari. Yang berarti orang yang mengunci Dolly adalah orang tak dikenal. Gak lama setelah berita ini tersebar, rumah Dolly ditelepon oleh orang tak dikenal yang bilang, kalau misalnya aku bisa memberikan informasi tentang penembakan ini, aku bakal dapat hadiah nggak? Telepon ini diangkat oleh temennya Dolly yang bingung. Polisi langsung mencoba untuk melacak siapa yang menelpon karena mungkin orang ini punya informasi, petunjuk, atau bahkan adalah pelakunya. Sayangnya, sampai detik ini gak ada yang tahu telepon itu dari siapa. Orang pertama yang diinterogasi oleh polisi tentu aja Dolly. Polisi pengen tahu gimana sih kehidupan rumah tangga mereka, siapa aja yang mungkin merasa dendam, kejadian aneh apa aja yang terjadi di rumah itu sebelum terjadinya tragedi ini. Dan Dolly punya banyak jawaban. Dolly bilang rumah mereka sudah 2 kali hampir dirampok. Sebelum Fred meninggal, Fred yang paling sering komentar dan mengeluh. Kenapa uangnya suka tiba-tiba hilang? Makanan di kulkas juga tiba-tiba ada yang hilang. Dolly nggak makan, bukan Fred yang makan. Bener-bener nggak tahu kemana. Terus rokoknya sering banget hilang. Dolly kan nggak ngerokok. Dan Fred yakin banget sisa rokok yang dia punya berkurang. Fred sering mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah. Kadang-kadang ada bayangan orang lewat. Awalnya Dolly kira Fred cuma menghayal, tapi sekarang setelah mengalami tragedi ini, kehilangan suaminya, Dolly mulai nanya ke diri sendiri, jangan-jangan bener di rumah itu ada yang menyelundup masuk. Polisi langsung nanya ke Dolly, kira-kira kamu punya nggak orang yang kamu curigai bisa jadi pelakunya? Dolly bilang dia nggak bisa jawab, soalnya Fred nggak terlalu disukai oleh banyak orang. Tapi mungkin bisa tanya ke orang-orang di pabrik. Siapa tahu mereka yang lebih sering berkomunikasi dengan Fred lebih tahu Fred lagi ada masalah apa. Nah, polisi sempat berbicara dengan manajer yang mengurusi pabrik di LA. Menurut manajer ini, Fred lagi nggak ada masalah apa-apa, tapi memang ada satu nama yang membuat dia kayak agak mungkin nggak ya orang ini pelakunya? Orang yang dimaksud sang manajer adalah pria bernama Edward yang juga merupakan imigran dari Jerman. Fred adalah imigran dari Jerman, makanya dia sering mempekerjakan imigran-imigran dari Jerman di perusahaannya. Mungkin masih ngerasa satu tanah air, satu darah kali ya. Pria bernama Edward ini sebenarnya adalah mantan narapidana, tapi masih diterima oleh Fred karena dia mau memberikan kehidupan kedua untuk saudara satu tanah airnya. Sampai-sampai Fred dan Dolly membiarkan Edward tinggal di rumah mereka. Tapi rupanya ada banyak cekcok antara Fred dan Edward. Akhirnya Edward dipecat dan gak lama setelah jadi pengangguran, Edward melakukan tindakan kriminal yang membuat dia masuk penjara. Di penjara, Edward sering banget nulis surat yang dia kirim ke rumah Fred dan Dolly, dan di dalam surat ini Edward mengancam dia akan membunuh Fred dan Dolly apapun caranya, meskipun dia harus menunggu 100 tahun lamanya, Edward bakal balas dendam. So wajarlah ya kalau polisi ngerasa mereka harus mencurigai Edward. Apalagi Edward rupanya sudah dibebaskan gak lama sebelum Fred dibunuh. Cuman Edward gak berhasil dilacak oleh polisi. Di saat semua orang fokus mengejar Edward, salah satu detektif yang menangani kasus ini gak tahu kenapa punya feeling kayaknya Dolly menyimpan rahasia penting. Detektif ini seringkali berusaha untuk menjebak Dolly. Tapi setiap kali Dolly ditanya-tanyai tentang hal-hal kecil, jawabannya selalu konsisten. Dolly kayaknya memang gak bohong,
tapi menutupi sesuatu. Detektif ini ngerasa curiga banget sampai-sampai dia masuk ke dalam lemari tempat Dolly dikurung untuk nyari mungkin nggak ya ada pintu rahasia atau apa gitu yang bisa dilakuin Dolly di dalam lemari. Cuman waktu dicek secara teliti, lemari itu bener-bener lemari biasa. Nggak ada secret passage atau pintu rahasia di dalam situ. Tetangga-tetangga lain juga bilang mereka nggak curiga dengan Dolly karena kehidupan Fred dan Dolly ya oke-oke aja, nggak pernah ada masalah atau hal-hal aneh. Detektif ini sempat hampir nyerah. Sampai suatu hari, waktu dia lagi jalan-jalan di pengadilan, secara nggak sengaja detektif ini bertemu dengan Dolly dan pengacaranya yang bernama Safiro. Nama panjang pengacara ini Herman S. Safiro. Kita panggil Safiro aja ya. Sebenarnya nggak aneh kalau Dolly menyewa pengacara. Karena posisi Dolly sebagai orang terdekat korban dan juga orang yang paling sering dipanggil untuk interogasi agak sedikit mengerikan. Kalau Dolly salah ngomong, dia bisa tiba-tiba berubah jadi tersangka dan dicurigai oleh detektif. Tapi yang membuat detektif curiga, dia ngelihat ada jam saku berbentuk pentagon atau segi 8, bertaburkan berlian, tergantung dari saku yang dipakai oleh Safiro. Sang detektif bilang dalam hati, jam itu mirip banget dengan deskripsi jam yang kata Dolly hilang dirampok oleh perampok dari sakunya Fred. Kok bisa-bisanya jam yang hilang itu malah sekarang dipakai oleh Safiro? Langsung nih, otak detektifnya muter. Safiro langsung dipanggil oleh sang detektif untuk datang ke kantor polisi. Di dalam percakapan ini, Safiro mengaku ke detektif bahwa dia bukan cuman pengacaranya Dolly, tapi juga kekasih baru Dolly. Sedangkan jam yang dicurigai oleh sang detektif adalah kado ulang tahun dari Dolly untuk Safiro. Detektif ini bingung banget. Dia langsung memanggil Dolly untuk datang ke kantor polisi. Dan ditanyalah, jam saku yang kamu kasih ke Safiro, itu jam lain atau jam yang kamu bilang hilang? Si Dolly dengan santai ngejawab, iya, jam yang aku kasih ke Safiro adalah jam Fred yang aku kira hilang. Rupanya Pak Polisi, waktu aku lagi beres-beres rumah, rupanya masih ada di rumah. Jadi ya udah, berhubung Safiro mau ulang tahun, aku hadiahin aja ke Safiro. Menurut sang detektif, ini nggak masuk akal. Kalau memang Dolly nemuin jam itu, kenapa nggak dari awal langsung lapor ke polisi? Dan juga, istri mana sih yang tega menghadiahi barang milik almarhum suaminya untuk kekasih barunya? Ya mungkin ada sih, tapi bagi polisi, karena Fred ini meninggalnya dalam keadaan yang misterius, nggak tahu pelakunya siapa, harusnya hal sepenting ini tuh nggak dijadiin kado untuk orang lain, tapi barang bukti. Pas detektifnya nanya, kenapa kamu nggak ngelapor kalau jamnya ketemu? Dolly bilang, aku lupa, aku kira nggak penting. Makin curiga lah detektif ini dengan Dolly. Detektifnya sampai mikir, apakah mungkin Safiro adalah orang ketiga yang membantu Dolly untuk menjalankan rencana pembunuhan Fred? Sampai lupa gue nama suaminya siapa. Tapi waktu dijelajahi oleh polisi nih, diinvestigasi, dicari tahu, rupanya Dolly dan Safiro beneran baru kenal setelah Fred meninggal. Jadi Safiro kayaknya emang gak ada hubungannya dengan kasus meninggalnya Fred. Waktu berita tentang Dolly berpacaran dengan pengacaranya sendiri alias Safiro, rupanya ada satu orang yang marah. Dia adalah mantan Dolly yang pernah jadi selingkuhan Dolly yang bernama Roy Klam, kalau kalian masih ingat. Waktu Roy tahu rupanya Dolly punya selingkuhan lain selain dia, Roy marah. Mungkin dia juga kesel. Kenapa setelah Fred meninggal, bukan dia yang dipilih untuk jadi pacar, tapi orang lain. Jadi Roy datang ke kantor polisi untuk mengungkap sebuah rahasia. Roy bilang, waktu Fred baru aja ditembak oleh orang tak dikenal, Dolly tiba-tiba ngasih Roy pistol. Dan Dolly bilang ke Roy untuk mengubur pistol itu jauh-jauh. Kalau bisa dibuang ke sungai atau lautan, jangan sampai ditemukan. Sebagai seorang selingkuhan, Roy dengan baik hati melakukan itu.
Gua nggak tahu apakah Roy curiga dengan Dolly atau enggak, tapi secara naluri logika aja lah ya. Kalau ada yang baru suaminya ketembak, tiba-tiba istrinya nyuruh buang pistol, tau lah ya maksudnya apa. Tapi karena Roy buta akan cinta, dia percaya aja waktu Dolly bilang senjata itu mirip dengan senjata yang dipakai oleh perampoknya, dan Dolly takutnya dia nanti difitnah. Roy yang sangat mencintai Dolly, nggak mau Dolly dipenjara, nggak mau Dolly difitnah, makanya dia berbaik hati membuang pistol ini ke lubang yang ada di La Brea, salah satu taman yang ada di Los Angeles. Tapi setelah tahu bahwa Dolly pacaran dengan orang lain dan Dolly ternyata nggak sepolos itu, Roy nggak terima, langsung melapor ke polisi. Kesaksian ini sangat-sangat penting. Dengan informasi ini, polisi berhak menangkap Dolly sebagai tersangka. Dolly dimasukkan ke dalam penjara dan harus menunggu sampai persidangan selesai. Begitu Dolly dikurung, rupanya mulai banyak orang yang merasa lebih leluasa untuk mengungkapkan isi hati dan juga firasat mereka. Begitu para tetangga tahu bahwa Roy Klump disuruh oleh Dolly untuk membuang pistol, tetangga sekitar juga ngaku sebenarnya Dolly menyuruh mereka untuk mengubur beberapa senjata. Dan yang lebih gilanya, semua tetangga Dolly ngebantuin. Entah apakah ini beauty privilege apa gimana, mereka semua nggak ada yang curiga. Mereka bilang sih mereka mau membantu karena tahu Dolly takutnya nanti dicurigai oleh polisi kalau ketahuan punya banyak senjata. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, gue nggak tahu ya gimana kehidupan orang-orang di Amerika. Mereka kan bebas punya senjata. Tapi kalau kayak di sini, tetangga kalian tiba-tiba minta kuburin pistol, padahal baru aja ada yang meninggal di rumahnya, kalian bakal bantuin gak sih? Bakal curiga gak sih? Coba tulis pendapat kalian. Menurut gue ini agak aneh sih, semuanya pada ngebantuin dan baru buka suara setelah Dolly masuk penjara. Mungkin mereka baru ngerasa bersalah kali ya. Oke, balik lagi ke cerita. Waktu Dolly dikurung di dalam penjara, satu-satunya orang yang menjaga dan sangat peduli dengan Dolly adalah Safiro, karena mereka kan pacaran. Nah, waktu Safiro datang ke penjara untuk menemui Dolly, Dolly membuat sebuah permintaan yang aneh. Dolly bilang, "Safiro, kamu jangan lupa pergi ke pasar ya, beli bahan-bahan makanan. Anterin ke rumah aku. Nanti kalau kamu sampai ke dalam rumah, kamu ketok pintu di atas loteng 3 kali. Abis itu ya udah kamu langsung keluar rumah. Janji ya." Safiro bingung. Ngapain beli bahan makanan? Kamu kan di penjara. Di rumah nggak ada orang. Kenapa aku harus ngetuk pintu loteng di lantai atas? Disinilah Dolly mengaku bahwa sebenarnya di dalam rumah mereka rupanya ada satu orang yang secara sembunyi-sembunyi tinggal di atas loteng rumah mereka. Dolly bilang, orang yang tinggal di loteng ini adalah adiknya. Dolly sengaja merahasiakan keberadaan adiknya, bahkan Fred pun nggak tahu kalau ada orang yang tinggal di loteng rumahnya. Begitu mengetahui rahasia ini, Safiro langsung pergi ke supermarket, beli bahan makanan, dan langsung nganterin ke rumah Dolly. Seperti apa yang disuruh oleh Dolly, dia ketuk pintu loteng 3 kali, tapi Safiro nggak langsung keluar dari rumah. Dia penasaran, ingin bertemu dengan adik Dolly. Setelah diketuk 3 kali, pintu loteng terbuka. Dan dari pintu ini keluarlah seorang pria yang berbadan kecil. Dan melihat kehadiran pria ini membuat Safiro sedih, bingung, sekaligus kaget. Jadi kamu adiknya Dolly yang tinggal di loteng selama ini? Safiro nggak nyangka pria ini malah balas jawab, "Adiknya Dolly? Aku bukan adiknya, aku kekasihnya." Aduh, bener-bener lah ini kisah. Kasus ini emang wow, kalah sinetron, kalah telenovela. Safiro bingung. "Kamu kekasihnya Dolly? Dolly bilang kamu tuh adiknya." "Enggak, aku kekasihnya Dolly. Udah lama aku pacaran dengan Dolly." Safiro ngerasa sakit hati, dihianati. Dia pengen marah,
tapi jiwanya sebagai pengacara keluar. Dia pengen secara tuntas mengetahui apa sih sebenarnya yang disembunyikan oleh Dolly. Siapa pria yang katanya adiknya ini kok tiba-tiba bilang mereka bukan adik kakak tapi malah pacar? So, mari kita bahas siapa pria misterius ini. Dia adalah Otto Sandhuber, yang dulunya pernah bekerja sebagai karyawan di pabrik perusahaannya Fred, tapi di Milwaukee. Sekarang kita tarik mundur dulu ya ceritanya. Ini kita balik ke cerita di mana Dolly pertama kali bertemu dengan Otto. Mereka pertama kali bertemu di tahun 1913, 9 tahun sebelum kejadian Fred meninggal. Waktu Fred dan Dolly masih tinggal di Milwaukee. Waktu itu, mesin jahit Dolly yang ada di rumah rusak. Jadi, Fred mengirimkan salah satu karyawannya untuk datang ke rumah mereka untuk membetulkan mesin jahit. Orang yang dikirim oleh Fred adalah Otto. Dan waktu itu Otto masih berusia 17 tahun. Otto adalah anak yatim piatu yang bener-bener nggak punya apapun. Polos, naif, dan nggak pernah punya keluarga. Waktu Otto sampai di rumah, orang yang membukakan pintu adalah Dolly. Dan Dolly waktu itu cuma menggunakan jubah tipis plus kaos kaki atau stocking. Waktu Otto masuk ke dalam rumah, cuman ada mereka berdua di situ, dan Dolly mulai merayu Otto. Terjadilah hubungan di antara keduanya. Semenjak itu, Dolly selalu menyuruh Otto untuk datang ke rumah. Setiap kali Fred di luar, Otto datang, dan mereka berdua menjalin hubungan. Kejadian ini terjadi berkali-kali, sampai-sampai tetangga sekitar mulai menggosip. Ih, siapa tuh remaja laki-laki yang selalu datang ke rumah Dolly? Anehnya, selalu datang setiap kali Fred nggak ada di rumah. Mulailah ada bisik-bisik tetangga. Dari sini, Dolly mulai takut perselingkuhannya akan terbongkar. Tapi, bukannya malah tobat, insyaf, dan berhenti, Dolly malah menyuruh Otto untuk resign dan tinggal di rumah itu. Tapi secara sembunyi-sembunyi. Dolly menyuruh Otto untuk tinggal di atas loteng. Biar tetangga nggak ngeliat Otto bolak-balik masuk ke rumah. Kalau Otto tinggal serumah dengan dia, kan mudah. Nggak bakal ada yang tahu bahwa Dolly selingkuh. Otto yang waktu itu masih 17 tahun, nggak pernah merasakan apa yang namanya itu dicintai, nggak pernah punya yang namanya rumah, ditawarin oleh Dolly untuk tinggal di rumah, dikasih kasih sayang, dipenuhi semua kebutuhannya, langsung luluh. Apalagi waktu itu Otto memang sudah mencintai Dolly, jadi dia rela untuk jadi simpanan. Ini the real simpanan ya, karena emang bener-bener disimpan di dalam rumah sebagai sebuah rahasia. Otto langsung mengajukan resign dan akhirnya bener-bener pindah tinggal di dalam rumah itu, tapi di loteng secara sembunyi-sembunyi. Otto juga setuju waktu Dolly bilang dia nggak boleh keluar rumah kalau ada Fred. Kalau udah malam jam tidur, barulah Otto boleh keluar untuk ngambil makanan. Dan jadi selama ini nih, uang, makanan, rokok yang selalu disadari oleh Fred menghilang dari rumah, sebenarnya diambil oleh Otto, dibawa naik ke atas loteng. Dan juga suara-suara aneh serta bayangan yang sering dilihat oleh Fred sebenarnya adalah Otto yang sembunyi di atas. Jujur sebenarnya kondisi Otto menyedihkan banget di loteng itu. Lotengnya gelap, sempit. Tiap hari Otto tinggal di dalam kegelapan bersama Lilin. Dia kan memang cuman bebas turun ke rumah waktu Fred nggak ada. Jadi ya hampir setiap hari Otto menghabiskan waktu dalam kegelapan bersama Lilin sambil nulis cerita. Iya guys, Otto mengarang cerita fiksi hanya dengan ditemani Lilin. Otto juga sempat mengumpulkan uang supaya dia bisa beli mesin tik, supaya lebih mudah buat dia mengarang buku. Bukunya sempat dipublikasikan kok. Makanya waktu Fred tiba-tiba bilang ke Dolly mereka harus pindah ke Los Angeles, Dolly bingung. Dan itulah juga kenapa Dolly merequest rumah dengan loteng. Karena dia mau membawa Otto ke dalam rumah baru. Itulah kebenaran yang sebenarnya disembunyikan oleh Dolly di dalam rumah. Sampai akhirnya terjadilah insiden Fred tertembak pada tanggal 22 Agustus 1922. 9 tahun kemudian.
Waktu Safiro mendengar cerita ini, dia nggak habis pikir, dia bener-bener speechless. Safiro langsung nanya, berarti kamu tahu dong apa yang sebenarnya terjadi di malam Fred tertembak? Kamu tahu siapa pelakunya? Mungkin karena Otto sudah nggak punya siapa-siapa selama 9 tahun dikurung oleh Dolly di dalam rumah, Otto seneng banget bisa cerita ke orang tentang apa yang terjadi. Maklum lah ya, 9 tahun cuman ngobrol dengan satu orang itu pun sembunyi-sembunyi. Otto cerita, malam itu dia mendengar Fred dan Dolly yang baru pulang ribut-ribut. Dan Otto merasa takut Dolly bakal dilukai oleh Fred. Karena rupanya menurut cerita Dolly, Fred sering melakukan kekerasan. Berhubung rumah mereka sering hampir dirampok orang, Dolly memang sengaja memberi Otto senjata untuk melindungi kalau ada apa-apa. Nah, malam itu Otto merasa nyawa Dolly terancam. Dia ambillah pistol, turun ke bawah, mengendap-endap, dan ngeliat Fred dan Dolly berantem. Berantemnya parah sampai-sampai Dolly itu sudah terkapar di lantai dan Fred ada di atas badan Dolly. Otto yang merasa harus melindungi Dolly langsung melerai pertengkaran ini. Bayangin betapa kagetnya Fred waktu tiba-tiba dia ngeliat ada pria lain di dalam rumahnya. Kurang tahu juga nih, Fred kenal nggak sih sebenarnya dengan Otto karena Otto kan pernah jadi karyawan dia ya. Atau mungkin Fred udah lupa dengan wajah Otto, bisa jadi. Yang jelas Otto langsung nembak Fred sebanyak 3 kali. 2 kali di dada dan 1 kali di kepala. Jadi inilah sebenarnya kebenaran di balik kematian Fred. Dan Dolly yang merasa harus melindungi Otto, ujung-ujungnya merangkai skenario seolah-olah ini adalah sebuah perampokan. Dolly menyuruh Otto untuk menguncinya ke dalam lemari, sedangkan Otto disuruh balik lagi tinggal di atas loteng dan jangan keluar. Cerita yang sungguh wow. Waktu Safiro mendengar kisah ini, dia langsung ke kantor polisi dan menjelaskan ke polisi apa yang baru aja dia dengar. Otto dan Dolly langsung ditangkap oleh polisi dan diadili secara terpisah. Menurut juri, Otto terbukti bersalah atas pembunuhan yang tidak direncanakan. Atau nama lainnya kalau dalam hukum di luar negeri atau di Amerika itu manslaughter, bukan murder. Tapi meskipun Otto dinyatakan bersalah atas manslaughter, kasus ini sudah dianggap expired kalau jatuhnya ke manslaughter. Kalau Otto dinyatakan bersalah atas pembunuhan atau murder, dia masih bisa dihukum. Tapi karena Otto bersalahnya atas manslaughter atau membunuh tanpa sengaja, kasus ini dianggap sudah expired dan Otto sudah tidak bisa lagi diadili. Diketahui bahwa Otto sudah tinggal di Kanada dan menikah dengan wanita lain dan punya kehidupan lain. Akhirnya dia bebas dari kehidupannya sebagai laki-laki loteng. Simpanan loteng mungkin sebutan yang lebih tepat. Lalu bagaimana dengan nasib Dolly? Waktu Dolly disidang di pengadilan, para juri tidak bisa mencapai kesepakatan yang sama. Memang sih, Dolly bukan orang yang membunuh Fred, tapi nggak bisa dipungkiri juga Dolly melakukan banyak hal yang membuat kejadian ini terjadi. Waktu para juri nggak bisa mencapai kesepakatan, mereka mengundur hasilnya di besok hari. Dan besok harinya, para juri juga belum bisa mencapai kesepakatan sehingga persidangan ini dianggap gagal atau mistrial. Dolly harus disidang ulang. Tapi pihak pengadilan mengadakan diskusi terlebih dahulu. Worth it gak sih ngadilin Dolly lagi? Untuk membawa sebuah kasus ke pengadilan, negara itu membayar uang yang sangat banyak. Apakah worth it ngabisin anggaran negara untuk mengusut kasus Dolly? Kalau misalnya Dolly ujung-ujungnya dinyatakan bersalah dan juga atas manslaughter sama kayak Otto, ya hasilnya Dolly juga bakal bebas karena kasus ini sudah expired. Udah melewati batas kadaluarsa, ngapain lagi mereka ngabisin anggaran, tenaga, dan juga nyuruh para juri untuk kembali melakukan sidang. Kalau ujung-ujungnya juga bebas, jadi pihak pengadilan memutuskan bahwa mereka tidak akan mengadili Dolly. Nggak worth it. Mereka nggak yakin bisa menangkap Dolly dan nggak mau membuang lebih banyak tenaga, waktu, dan juga uang. Pada akhirnya, Dolly dan Otto sama-sama nggak masuk penjara. Dan inilah akhir dari kasus tragedi Fred dan Dolly.
Sebenarnya pihak kepolisian cukup yakin ada keterlibatan orang ketiga di dalam kasus ini. Mereka juga nggak yakin apakah Otto benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Karena selama di pengadilan ada beberapa statement yang berubah. Pertama, Otto bilang dia disuruh oleh Dolly untuk berbohong. Cerita yang tadi kita ceritain tuh sebenarnya sengaja dibuat oleh Dolly untuk menyelamatkan Dolly dan Otto. Terus ada lagi rumor tentang orang ketiga yang bisa jadi ada sangkut pautnya dengan telepon yang sampai sekarang nggak pernah diketahui itu siapa yang nelpon minta hadiah kalau ngasih informasi. Apakah orang ketiga yang dimaksud? Tapi kasus ini sudah dianggap closed, solved, ditutup, selesai. Jadi gimana guys? Apa pendapat kalian? Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar bawah. Ini emang kasus yang super duper nggak ketebak plot twist. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di sini dan TikTok dan TikTok gua di sini. Kenapa ya hari ini gua kayak sedikit belibet ngomongnya? I'll see you guys very soon in the next video, and thank you very much atas semua support dan juga dukungan yang telah kalian berikan kepada Ruang Gelap. We adore you guys so much, so please take care, stay safe, and stay alive.